Pertanyaan saya kayak begini, Pak. Ada berapa jenis pidana dalam KUHP? Sebutkan secara singkat. Jadi jenis pidana dalam KUHP itu terbagi atas dua. Yang pertama itu pidana pokok dan kedua pidana tambahan. Jadi pidana pokok itu terbagi menjadi yang pertama pidana mati, yang kedua pidana bersyarat, yang ketiga pidana denda, dan yang keempat pidana kurungan. Dan yang berikut itu pidana tambahan. Pidana tambahan itu seperti pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan putusan hakim. Jadi dalam hukum pidana itu, pidana mati itu dikenal sebagai pidana terberat dalam hukum pidana. Pertanyaan saya yang kedua adalah, sebutkan argumentasi yang populer untuk membenarkan pidana mati. Oke, yang pertama itu hukuman pidana mati itu lebih hemat daripada hukuman lainnya. Yang kedua, mencegah kegiatan publik untuk mengeroyok penjahat tersebut. Ya, Jadi pertanyaan yang selanjutnya itu pertanyaan ketiga, Pak. Sebutkan beberapa pengaturan pidana mati di KUHP. oh baik. Yang pertama itu adalah percobaan pembunuhan. Percobaan pembunuhan itu di pasal 340. Yang berikut adalah pencurian dengan kekerasan. Itu dia ada di pasal 365 ayat 4. Yang berikut adalah pembajakan di laut maupun di sungai atau di pesisir. Itu di pasal 444 KUHP. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan keempat. Sebutkan pengaturan pidana mati dalam undang-undang di luar KUHP menurut saudara. Baik, yang pertama itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Yang berikut adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Nomor 20 Tahun 2001. Itu tentang tindak pidana korupsi. Yang berikut adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang tindak pidana terhadap hak asasi manusia. Baik, saudara Kelvin. Jadi pertanyaan saya masih seputar dengan materi pelanggaran HAM berat. Pertanyaan saya seperti ini. Sebutkan apa saja pelanggaran HAM yang Anda ketahui. Baik, yang pertama itu pelanggaran HAM berat itu seperti yang pertama itu menimbulkan kerugian material maupun imaterial, menimbulkan kerugian secara nasional. Baik. Terus membuat rasa tidak aman terhadap masyarakat atau individu. Baik, saudara Kelvin. Pertanyaan saya adalah, apa yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kemanusiaan? Oke, baik. Jadi yang saya ketahui, kejahatan terhadap kemanusiaan itu seperti serangan terhadap seseorang atau penduduk, seperti contohnya pembunuhan, pembinaan secara paksa, dan perbudakan. Oke. Dan mengambil kebebasan atau kemerdekaan di suatu wilayah atau terhadap perseorangan. Oke. Saudara Kevin, pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang Anda ketahui tentang pengadilan HAM yang ada di Indonesia? Baik, yang saya ketahui pengadilan HAM di Indonesia itu terbentuk setelah jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998. Oke. Pertanyaan saya masih seputar dengan pelanggaran HAM berat. Baik. Jadi pertanyaan saya seperti ini, Pak. Bagaimana proses terjadinya pengadilan HAM atau hak asasi manusia yang Bapak ketahui secara singkat? Oke.
Jadi yang pertama itu adanya penyelidikan, yang kedua penyidikan, yang ketiga penuntutan, dan yang keempat persidangan, dan yang kelima putusan hakim. Iya, baik Pak Kevin. Pertanyaan saya sudah selesai dijawab oleh Pak Kevin menyangkut dengan dua materi tadi, yaitu pelanggaran HAM berat sama pidana mati. Jadi terima kasih buat waktu yang telah Bapak berikan